Ada satu kota namanya Haifa. Itu kota pelabuhan di negara ini, di arah Timur Tengah ini. Jadi kota pelabuhan kedua setelah Asdod sebetulnya. Tapi karena Asdod juga menjadi pelabuhan pangkalan militer, maka pelabuhan ini menjadi selain pelabuhan untuk ekonomi, tapi juga menjadi pelabuhan untuk pariwisata. Ustaz. Nama kota ini sampai sekarang luar biasa di hatiku, sangat menempel. Karena apa? Karena dari sini aku mendapatkan informasi tentang satu kekuatan yang namanya pencipta, Tuhan yang benar. Dan pengetahuan itu memberikan kekuatan kepadaku bahwa aku dipilih Allah. Untuk apa? Untuk selamat. Bukan untuk jadi orang hebat, bukan. Untuk selamat saja Allah pilih. Ustadz, aku mau kasih tahu satu hal. Untuk selamat saja Allah pilih. Allah pilih orang-orang yang mau dia selamatkan. Allah pilih. Itu luar biasa itu. Itu sebagai berkah dan hadiah yang tak terkira, yang tidak mampu dibayar orang uang. Betul. Orang sekaya apapun mau bayar pencipta itu, Tuhan itu. Saya belum sebutkan namanya. Hai pencipta, hai Tuhanku. Engkau yang menciptakan aku bayar engkau untuk menyelamatkan aku. Tidak bisa. Dia yang maha memilih itu. Iza ja'a Nasr. Helping hand, helping force, kekuatan yang menyelamatkan itu, menolong itu. Dia sabar orang-orang yang berkenan kepadanya, diselamatkan dari kematian kekal. An-Nasrullah, ternyata namanya Allah yang bisa begitu, tidak ada yang lain. Dan ketika di sana, saya merasa bersyukur karena Nasr itu dari Allah itu mau melihat satu orang ini untuk juga dipungut dan diselamatkan. Setelah antum semua yang lahir dalam keadaan Islam menerima keselamatan yang luar biasa itu. Tapi begitu banyak terutama orang di Republik ini yang lahir dalam keadaan Islam, tapi menyia-nyiakan keselamatan besar itu. Nggak apa-apa, nggak pakai hijab. Zaman sekarang lagi model begitu di kota-kota besar, Ustaz. Mu'alim, maaf ya, jangan marah. Nggak apa-apa, nggak pakai hijab, nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Kita Islam kok, ya. Kita di zaman modern ini udahlah Ustadz K baru aja kan. Ustadz K nggak usah terlalu banyak gaya, kayak nama udah santai saja, tado. Sombar kata orang Ambon bilang. Sombar tado saja. Tidak usah ajar-ajar kami yang sejak lahir Islam nih. Saya tidak mengajar, saya hanya sharing saja. Dan saya hanya memperbandingkan. Aku yang merasa diselamatkan dengan engkau yang sudah memperoleh keselamatan itu sejak lahir. Tapi banyak yang cuek-cuek saja, nggak apa-apa minum sopi 1-2 gelas, nggak apa-apa lah. Asal kepara berat-berat sedikit, tidak apa-apa lah. Toh, ya toh, nggak apa-apa. Kita nih orang di pinggir pantai, di laut nih kan. Kalau kurang minum nih rasa ada badan-badan sakit-sakit. Gak apa-apa lah, kita Islam, kita sholat kok. Kamu baru tahu sholat ya. Terus ajar saya lagi. Gak apa-apa, minum satu. Pertama dia bilang 1-2 sloki. 1-2 sloki gak apa-apa. Lalu mulai naik 1-2 gelas juga gak apa-apa. 15 menit ngobrol dia bilang 1-2 botol gak apa-apa. Nanti ngobrol 1 jam lagi dia bilang 1-2 peti tidak apa-apa. Sedapnya, tidak apa-apa. Azan berkumandang tuh di kantor, hebat penghasilan. Ini masih muda belum menikah tuh, tampan sekali penghasilan di Jakarta 10-18 juta 1 bulan. Itu sudah bersih, sudah tidak lagi dipotong pajak. Terkenal di mana-mana, selebriti, kata selebrita ke apa tuh. Lalu dia bilang, kenapa Ustaz? Santai aja. Enggak, saya enggak santai, saya cuma tanya aja. Engkau yang lahir Islam, ajari aku Quran. Saya tidak bisa baca Quran, tapi enggak apa-apa. Yang penting Islam, tak? Sebetulnya saya mau nangis karena jumlahnya makin banyak, Ustaz. Jumlahnya makin banyak.
sekali lagi jumlahnya makin banyak. Anak-anak kita begini nih. Maaf ya. Dan papi maminya itu ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala buat beli itu barang buat dia anak itu. Dan rasa bangga gitu kan. Lihat itu saya punya anak. Pakai HP paling mahal dari Jakarta kita beli itu. Di Senayan City bukan main-main, Senayan. Kita beli itu barang. Dia paling mengerti bahasa Inggris tuh main game. Kau tahu tidak kayak nama game? Wih, hebat. Game itu bahasa Inggris. Saya bilang hebat. Bisa ngomong bahasa Inggris. Kau tidak tahu katanya kayak nama game itu bahasa Inggris. Iya Bapak, arti apa? Artinya game itu apa? Ya pokoknya game bahasa Inggris lah. Ya artinya apa? Bahasa Inggris itu. Saya kasih tahu artinya apa? Bahasa Inggris. Dia bangga kalau lihat anaknya naik motor ceper, baru kelas 6 SD, tapi sudah bisa bawa motor ceper sekali itu, apa rendah. Lalu dimodif kiri kanan, kasih lampu, kasih apa, semacam kafe berjalan. Bapaknya bangga lihat anak saya, lihat baru kelas 6 SD sudah bisa naik motor, hebat. Aku beli paling mahal buat dia karena aku sayang sama dia. Begitu SMA kasih mobil paling mahal sudah, wah hebat tuh, top sudah. Pikir bagaimana nanti lulus SMA dia keluar masuk perguruan tinggi paling top, paling mahal sudah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang penting anak gagah di depan orang. Tapi begitu ada anak kecil korek ini dia punya anak. Abang, Bung tahu surat Al-A'la kah tidak? Tolong ajar aku dulu. Aku ajar kau bahasa Perancis. Aku ajar kau komputer. Aku ajar kau IT. Wih, sedap istilahnya IT. Gaya memang, gagah IT. Tahu juga tidak, IT. Yang penting IT. Informatika, teknologi, dahsyat. Tapi aku tidak bisa ajar kau Al-A'la. Zaman sekarang makin banyak itu. Zaman sekarang makin banyak. Dia buang An-Nasrullah yang tak terbayarkan harganya. Dia ganti dengan modernisasi. Dia ganti dengan kehidupan glamor. Dia ganti dengan penampilan yang selebritis. Terkenal sampai di mana-mana. Dia bikin bagaimana caranya, pokoknya yang penting masuk TikTok dan semua orang Indonesia lihat dia. Itu dia pikir hebat. Tapi Kainana ini yang tidak lahir dari keadaan Islam merasakan kalau kau buang itu, hai saudaraku yang lahir dalam keadaan Islam, masih banyak Kainama lain yang siap tampung itu kau punya berkat. Mari sini kasih buat kami para mu'alaf. Kami yang jalankan itu. Kami jalankan itu. Banyak yang lahir muslim lalu di dalam TV nasional disiarkan ke seluruh mata 200 juta rakyat Indonesia menyaksikan. Ada orang yang muslim sejak lahir berani tunjuk-tunjuk dia punya kiai. Ustaz, di TV kita punya sepuh, kita punya orang tua ditunjuk-tunjuk, dibilang salah. Itu kurang ajar bagaimana lagi itu. Dan merasa dirinya benar. Sampai berani bilang hadis Rasulullah itu jangan dilihat sebagai pegangan. Kenapa? Itu ada 200 tahun setelah Rasulullah meninggal. Itu kurang ajar. Tapi merasa bangga dengan kekurangan ajaran. Ada Ustaz? Ada sekarang? Banyak. Dia tidak tahu bahwa yang dia buang itu mahal harganya. Islam mahal. Islam itu mahal ya mu'alim. Islam mahal. Jadi kalau kita semua nih, ketong semua nih, gandong semua nih, bersaudara semua di republik ini nih, lahir dalam keadaan Islam dan mulai main-main, santai saja. Dah, Quran ya. Yang penting anak bisa buka laptop, bisa programming, bisa di HP, bisa application banyak, ya. Anak bisa nyanyi lagu barat, lagu Korea, Korea. Anak sekarang ini. Merasa bangga begini, lalu kepala kasih warna oranye, biru, tuh merah.
Hei, men, dia pikir dia burung nuri. Ya, dan merasa, dan itu jadi hebat. Quran tidak dilihat, Ustaz. Hormat kepada yang tua sudah lewat masanya. Ini kita mau bawa kemana negara ini? Aku mau bilang satu hal, mendekati waktu syuruk ya mu'alim. Mendekati waktu syuruk. Jangan lepaskan Islam. Karena aku tahu tidak ada yang lain selain Islam. Tidak ada yang lain selain Islam. Mari kita berpaling dari semua yang ditawarkan di hadapan kita dengan melihat Islam. Assalam. Ini Kainama mau bikin apa? Aku mau kasih lihat satu hal, berita gembira. Bahwa ketika engkau mengatakan, dan saya diajarkan oleh para tuan guru ini semua, ajarkan Kainama. Kainama, toleransi adalah memegang iman. Raditu billahi rabba wa bil Islam midin. Nah, wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Tidak ada yang lain selain Islam. Itu toleransi itu. Itu toleransi. Ketika kita menghormati, pelan-pelan Ustaz ya, pelan-pelan Ustazku sayang, Ustazku cinta. Saya punya hati gendong. Kalau kita melihat orang lain dan agama lain, katong punya saudara di seberang sana. Lalu kita menghormati mereka sebagai orang yang memilih agama lain. Maka itulah kebenarannya. Bukan membenarkan agama orang lain. Menghormati bukan membenarkan. Beda ya? Beda ya? Jadi saya ingin agar saudaraku, para tuan guruku tahu bahwa Kainama ini dapat satu saja. Satu saja. Tidak memaksakan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy fa may yaqsud bi tauhid. Itu ayat itu luar biasa. Indonesia sekarang lagi butuh kebenaran. Para tuan guru, aku bukan mengajarkan kebenaran, tidak. Aku berbagi bahwa aku mendapatkan informasi. Kita hormat sama pilihan agama orang lain, menghormatinya, ya, bukan membenarkan. Di Indonesia sekarang sedang terjadi membenarkan agama orang lain. Bahaya. Kita punya inadinda innallahil. Ketika kita membenarkan agama orang lain, pelan-pelan, membenarkan agama orang lain, berarti ada yang benar selain Allah. Dan ini bahaya, ini jebakan Batman. Orang bilang perangkap ini, perangkap yang manis, tapi ternyata setan isinya. Toleransi, menghargai. Lalu mulai ada keliling itu informasi yang sama, terus diulang-ulang sejak 10-15 tahun yang lalu. Sekali lagi 10-15 tahun yang lalu. Semua agama sama, udahlah, kaum muslimin di Indonesia saling menghargai, semua agama sama, Tuhan satu toh. Tapi agama kan macam-macam, semua mengajarkan kebaikan, tak? Lalu kita diminta untuk bertoleransi, tapi toleransi yang salah. Kenapa? Karena apa? Karena membenarkan agama yang lain. Bukan. Baca itu dengan suara yang keras. Cepat, karena kita akan cepat ayat. Iya. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tanda daripada orang yang beragama, apabila dia beribadah, dia mau masuk tempat ibadah, dia menanggalkan kasut. Karena dia masuk tempat yang kudus. Tanggalkan kasut. Kasut itu adalah sepatu atau sandal. Lepas. Sudah. Sekarang keluarannya tetap. Yang diganti angkanya. Keluaran spasi 30, spasi 20. Gampang saja. Kita mau lihat. Apakah benar sebelum Islam ada agama lain? Kan gampang saja. Toh? Maka apabila mereka masuk dalam kemah perhimpunan, tak akan jangan dibasuhkan dirinya dengan air, asal jangan mereka itu mati di bulan. Bagus. Maka demikian pun apabila mereka itu menghampiri mezbah, Iya. tidak berbuat bakti dan memasang korban bakaran itu. Korban. Jadi sebelum beribadah dan berkurban, maka basuhlah seluruh bagian tubuhmu yang tertentu dengan air supaya engkau jangan mati. Sampai detik ini, di tanah yang ada bangunan yang bernama Aqsa itu, dan orang-orangnya bukan hanya berjanggut, tapi juga cabangnya panjang-panjang, sering disebut sebagai
Bani Yehuda, mereka melakukan ini. Di Indonesia sekarang mulai turun melakukan ini, sehingga angka COVID naik. Supaya engkau jangan mati, basuh tangan, masuk kumur, masukkan air ke hidung lalu buang lagi, lalu muka, apa namanya itu? Wudu. Itu sudah tertulis. Di kitab yang orang bilang katanya bukan kitab suci orang Islam, terserah. Supaya engkau jangan mati. Artinya apa? Mau masuk ke rumah ibadah, itu lepas alas kaki, lalu berwudu, engkau tidak akan mati. Kenapa? Banyak penyakit di luar itu. Tapi ketika engkau masuk rumah ibadah, engkau bersih. Wallahi engkau bersih dan engkau tidak akan mati. Itu ada tulisan. Ustadz Afwan, ketiknya begini. Ketik Google-nya begini sekarang. Ketik Google-nya. Nehemia. Nehemia. Ini Ustadz ini bawa-bawa ayat Bible pagi-pagi di subuh supaya kita... No! Saya tidak pernah bilang saya bawa-bawa ayat Bible kok. Saya cuma bilang Nehemia kok. Nehemia spasi 8 spasi 6. Nanti kita akan tutup dengan ayat yang ini mendekati syuruk. Kita akan tutup dengan satu bacaan yang agak keras ini. Lalu supaya ya. Tuhan, lalu Ezra memuji Tuhan, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Terus? Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Iya. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah satu kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Allah. Sedang apa itu? Lepas alas kaki, wudu, sholat. Tulisan ini sudah ada sebelum Al-Quran. Al-Quran mengembalikan saja. Al-Quran bukan barang baru. Islam rahmatan lil alamin bukan produk baru. Islam mengembalikan. Islam mengembalikan kepada tempat yang semestinya. Tempat itu sudah diberikan, informasi itu sudah diberikan Allah jauh ribuan tahun sebelum Al-Quran ada. Tapi banyak orang yang nakal, jahat. Dia mulai korek-korek, mulai kasih ke pinggir. Tidak apa-apa, tidak wudu. Tidak apa-apa masuk rumah ibadah tanpa lepas alas kaki. Tidak apa-apa, tidak tunduk lalu sujud dengan muka sampai ke tanah, lalu angkat tangan sambil mengatakan Allah yang maha besar seperti Ustadz Rizal tadi baca, toh? Angkat tangan lalu di belakang, di depan ada satu orang namanya Nabi Uzair alaihissalam, sudah dicatat itu. Nabi Uzair cuma di situ ditulisnya Ezra, Ustaz. Ezra itu Nabi Uzair alaihissalam. Salah satu nabi dari yang 300 itu. Bukan yang 25. 300 itu. Ustaz, ini Naam. ininya, Nehemia ayat 8 maksudnya paralel tampilan dalam Alkitab. Iya. Sementara Alkitab ini ditulis pada tahun berapa Ustaz penjelasan daripada ini? Maksudnya Alkitab yang mana? Yang dibaca itu atau yang? Iya. Maksudnya ini Ini paralel terjemahan dari kitab yang ditulis pada tahun 1300 sebelum Masehi. Ini terjemahan bahasa Indonesia yang dipaksakan. Kenapa? Karena di dalam bacaan yang tadi Ustadz baca itu dalam bahasa Indonesia. Bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, Hebrew. Ibrani, ya, bukan bahasa Yahudi, Hebrew, Ibrani. Bukan untuk membuat anak-anak muda kita jadi anti agama lain, tidak. Justru dia makin sayang. Karena dia tahu sesaudaranya yang tidak sholat ini adalah orang-orang yang terdampak. Terdampak apa? Distorsi. Ada hal-hal lain yang dimasuk-masukkan ke dalam ayat-ayat tersebut. Sehingga orang mulai jauh dari sholat yang sebenarnya. Toh? Mengganti sholat dengan main musik. Mengganti sholat dengan bakar-bakar sesuatu. Mengganti sholat dengan loncat-loncat, dengan angkat-angkat tangan seperti konser. Padahal di situ ditulis sejak awal tidak ada yang lain. Lepas alas kaki, wudu, masuk di dalam, lalu di depan ada satu orang, di belakang banyak orang. Begitu di depan bilang Allah yang maha besar, di belakang menyaut amin, amin.
Ketika Islam datang, ketika Rasulullah Muhammad SAW yang adalah khataman nabiyyin melaksanakan satu hal besar yang tidak ada lagi orang bisa lakukan itu, Isra dan Mi'raj, maka ada hal-hal yang disempurnakan masuk di dalam hal itu. Apa itu? Salah satu contohnya Al-Fatihah. Zaman itu belum ada. Karena Rasulullah belum menyempurnakan itu. Belum ada. Hanya Allah yang maha besar. Amin. Allah yang maha besar. Amin. Lalu semua orang, apa ini? Ustadz, aku mau bilang sesuatu. Ini bahasa Ibraninya Hilal. Jadi bukan begini. Bukan takbiratul ikhram seperti sekarang. Tapi dia begini arah tangannya. Namanya Hilal. Hilal itu artinya, ini bahasa Ibrani, Hilal artinya mengucapkan nama Tuhan lebih kuat dari biasanya. Kalau kita biasa bilang Allah, maka ketika Hilal, Allah. Hilal. Lalu setelah itu tehillah. Tehillah itu begini. Ruku. Tehillah. Dan setelah tehillah, maka mereka melakukan namanya prosku eno. Prosku eno taruh testa ini, apa testa ini apa? Ya jidat lah. Ya, forehead. Testa ini di atas tanah. Hidung kena. Tapi tangan masih seluruhnya. Dari palm ini, dari telapak ini sampai ke siku. Dia taruh di atas kepala seperti ini. Sampai sekarang kalau dorang sholat itu namanya selotah. Selotah sholat itu dorang itu begitu. Maka itu saya luar biasa cinta sama Rasulullah. Rasulullah membedakan cara sembahyang mereka, cara sholat mereka dengan di zaman Rasulullah. Jangan taruh tanganmu ketika sholat sama seperti Rasulullah. Bukan menghina orang Yahudi dengan kata-kata anjing, bukan. Kelompok itu adalah kelompok yang tangannya sama seperti anjing ketika begitu tuh. Anjing suka taruh, tapi semua kena. Tapi sekarang kita tidak lagi, kita berbeda dengan mereka. Mereka sudah dikasih kesempatan dan mereka tidak mau menjaganya. Salat yang terakhir, Ustaz. Yang terakhir, sebagai yang terakhir ini keras ini. Dia setelah wudu tuh salat. Ini apa ya? Ini saya mau kasih tahu sebagai bagian dari keseluruhan karena kita cepat saja, bukan daurah, ini kajian subuh. Bahwa Ustadz ketik di situ bilangan spasi 23, bilangan biasa ya, BILANGAN, bilangan. Ayat 19. Iya, kok Ustadz tahu? Wah, bahaya ini. Ustadz gantian Ustadz di sini. Ustadz di sini sudah. Kok dia bisa tahu? Ini bahaya ini. Apa katanya Ustadz? Allah bukannya tidak dapat diandalkan, Iya. mudah dan goyah, Iya. dan berubah pikiran. Iya. Tapi oleh tabiatnya dia itu setia kepada janji dan komitmennya. Namun Oh, itu tafsir. Ayatnya bukan begitu, Ustaz. bukan ayat ini ya? Ayatnya itu bukan, itu tafsir. Yang lain mungkin ada? Ada versi paralel itu, Ustaz. Oh, versi paralel. Iya. Versi paralel warna biru. Klik itu. Ini terakhir, ini ayat terakhir. Sudah. Oh iya. Bukanlah manusia. Oh iya, 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 iya. Iya. Ya, kasih baca yang keras. 23:19. Iya. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah. Manusia. Ada pemahaman sebelum Al-Quran yang membuat Allah itu menjadi manusia. Islam ingin menyelamatkan semua orang, tapi Islam tidak paksa. Islam hanya kasih tahu saja bahwa sejak dulu Allah bukanlah manusia. Terus? Sehingga ia berdusta. Terus? Bukan anak manusia. Bukan anak manusia. Ya? Sudah? Sehingga ia menyesal. Ya. Ada yang pingin bikin anak manusia jadi Tuhan.
Ada yang pengen bikin manusia jadi Tuhan lalu merasa agamanya benar. Lalu mulai dia pepet-pepet, dia rapat-rapat sama Islam. Dia bilang Tuhannya memang satu. Tapi Tuhan ini berubah menjadi manusia. Dia adalah anak manusia. Tuhan itu bisa jadi apa aja. Karena begitu besar cintanya kepada manusia. Sehingga dia menanggung dosa manusia. Karena dia mati sebagai manusia. Ini yang dikembalikan dengan penuh kasih sayang, penuh lemah lembut oleh seorang pria yang dimusuhi oleh seluruh umat manusia di bumi ini. Pada saat itu namanya Nabiullah, Habibullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tuan guruku, para puan guruku, para asatid, para mubalik, para ustadku, para mualimku di Masjid Nurul Bakhri yang disayangin dan diberkahi Allah. Kita toleransi apabila kita tidak membenarkan orang lain, tapi menghormatinya. Pegang Islam. Tidak ada manusia jadi Tuhan. Tidak ada Tuhan jadi manusia. Tuhan adalah Tuhan. Yang namanya Allah, yang sudah ada agamanya. Bahkan sebelum Al-Quran ada. Namanya Islam. Tuhan yang namanya Allah. Dan Tuhannya satu Allah. Dan dia disembah dengan cara sholat. Tidak bisa dengan cara yang lain. Tidak bisa. Hanya ada satu cara untuk menyembah Tuhan yang namanya Allah. Sholat. Lepas alas kaki. Wudhu. Sholat. Selesai tugasmu. Insya Allah nanti kalau ketemu lagi. Aku buka lagi. Bahwa hanya ada 3 amalan. Sejak Adam diciptakan sampai zaman Rasulullah hanya ada 3 amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 amalan ini diikat menjadi satu, namanya Islam. Dan bukti itu tertulis di dalam satu kitab yang namanya Devarim. Devarim, sekali lagi Devarim. Ini bahasa Ibrani yang sudah ada kurang lebih 1200 tahun 1200 sebelum Masehi. Sampai sekarang itu kitab masih ada. Alhamdulillah dorang jaga itu. Nah Ustaz, apakah ayat dalam tulisan Alkitab ini yang bisa mematahkan bahwa Tuhan itu dalam kategorinya Trinitas? oh iya, sudah jelas. Jelas. Iya. Ayat ini yang Iya. bisa mematahkan bahwa Iya. Tuhan itu Trinitas. Iya, kan dibilang Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Artinya kalau sekilas belajar tentang Kristolog untuk dialog sama orang-orang bisa kita pakai. Bisa dan itu sahih menurut mereka. Dan bisa melumpuhkan bahwa Tuhan Trinitas. Ya nggak melumpuhkan kayak gitulah, kayak perang fisik, tidak ya Ustaz. Ustaz ini perang fisik sekali, mujahid sekali Ustaz ini, toh. Ustaz mujahid sekali. Langsung mari kita berdialog. Wah, keras Ustaz. Enggak, maksudnya begini, ini adalah bahan pegangan. Maka itu saya kabarkan kepada halayak bukan secara mendalam ilmiah ya Ustaz ya, tapi sebagai pegangan yang sahih. Bahkan menurut mereka, sekali lagi sahih, bukan dari Al-Quran. Kenapa saya tidak pakai ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan Islam? Kenapa? Karena kalau kita pakai ayat Al-Quran untuk membenarkan Islam kita, mereka nggak percaya. Pakai tulisan yang ada di buku kitab suci mereka untuk membenarkan kita. Itu lebih asik saudara. Ayo sadar, kita ambil dong senjata untuk jadi milik kita dan memenangkan mereka. Insya Allah. Jangan paksa mereka, jangan hina mereka, jangan jelek-jelekan nama Tuhan mereka. Karena bisa jadi seperti di dalam Al-Quran Karim. Jangan hina dan jelek-jelekan agama dan Tuhan sesembahan mereka. Karena bisa jadi mereka akan menghina Allah dengan tanpa dasar dan pengetahuan. Insya Allah hanya ada satu Islam, hanya ada satu yang menyelamatkan, hanya ada satu iman, hanya ada satu Allah, hanya ada satu cara, namanya Islam. Raditu billah hirabba wabil Islam midinna wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah.
berkah itu bisa terbuka. Ucapkan itu dengan iman, ucapkan itu dengan iman, maka pintu rizki dibukakan dari atas dan dari bawah, dan akan datang rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Yang sakit akan disembuhkan, yang hatinya sedih akan dipulihkan, yang beban berat di bahu akan diangkat, diringankan, karena iman kepada pemilik segala, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.